Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Bisa dari atau tidak, ternyata Oda Sensei sudah menghadirkan beberapa buah iblis dewa dalam cerita One Piece. Bahkan sejak awal cerita, buah iblis sudah menjadi sebuah elemen cerita yang tidak terpisahkan dalam series One Piece. Hal ini bisa kita lihat dari awal seriesnya. Ketika Monkey D. Luffy memakan buah iblis yang memberikannya kekuatan seperti saat ini. Meskipun pada awalnya buah iblis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Paramecia, Logia, dan juga Zoan. Namun pada akhirnya ada berbagai subjenis dari buah iblis tersebut. Misalnya Mystical Zoan atau Special Paramecia. Yang juga menarik adalah ternyata Oda Sensei memperkenalkan jenis buah iblis dewa dalam cerita One Piece. Ada berapa buah iblis dewa yang sudah dimunculkan? Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Selama kurang lebih 10 tahun, para fan One Piece dibuat penasaran dengan sosok Imu-sama. Oda Sensei sama sekali tidak memperlihatkan informasi apapun terkait dengan karakter yang satu ini, termasuk seperti apa kekuatan darinya. Namun, pada akhirnya di One Piece chapter 1085 lalu, Oda Sensei baru memberikan sedikit informasi mengenai kekuatan Imu-sama. Dalam pertarungannya melawan Sabo, nampak dia berubah menjadi bayangan besar dan mampu menelan api dari serangan yang Sabo berikan. Masih belum diketahui apa bentuk bayangan yang muncul tersebut. Meskipun banyak yang beranggapan jika Imu-sama memiliki kekuatan buah iblis Mystical Zoan. Namun, mengingat posisi dari Imu-sama, rasanya jauh lebih masuk akal jika Imu-sama memiliki kekuatan buah iblis dewa. Namun, untuk nama dan jenis dari buah iblis Imu-sama masih harus menunggu informasi detail lainnya dari Oda Sensei. Jika Imu-sama memiliki buah iblis dewa, maka para Gorosei juga mungkin menggunakan kekuatan buah iblis dewa juga. Mereka adalah bawahan dari Imu-sama, yang tentunya buah iblis yang mereka miliki tidak akan sembarangan. Dalam chapter 1085 lalu pun, para Gorosei nampak berubah menjadi bayangan seperti halnya Imu-sama. Yang membedakannya adalah bayangan dari para Gorosei memiliki bentuk. Ada yang berbentuk binatang, monster, dan juga lainnya. Para fans yang menduga jika mereka mengkonsumsi buah iblis Zoan. Namun kembali seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa Gorosei adalah bawahan dari Imu-sama, tentu kekuatan mereka sangat dahsyat dan buah iblis yang mereka konsumsi pun juga bukan buah iblis Zoan biasa. Kemungkinan para Gorosei memiliki buah iblis dewa yang cukup kuat. Goro-Goro no Mi dikonsumsi oleh penguasa di wilayah Pulau Langit, yaitu Enel. Dengan mengkonsumsi buah iblis ini, Enel mampu merubah dirinya menjadi seorang manusia petir. Dengan memanfaatkan buah iblis tersebut, Enel menjadi penguasa di wilayah Pulau Langit. Dan bahkan ia menindas para penduduk lainnya. Kedahsyatan dari kekuatan listrik buah iblis ini terbukti dari Enel yang mampu menghasilkan listrik dengan tegangan sampai 200 juta volt. Meskipun begitu, Goro-Goro no Mi diperlihatkan tidak mempan terhadap karet. Inilah alasan utama Luffy berhasil mengalahkan Enel. Dengan kedahsyatan kekuatan listrik tersebut, rasanya wajar jika buah iblis ini menjadi salah satu buah iblis dewa, hingga Enel dijuluki sebagai God Enel atau Dewa Enel. Buah iblis dewa secara resmi pertama kali diperkenalkan dalam cerita One Piece oleh Oda Sensei, yaitu Gomu Gomu no Mi alias Hito Hito no Mi model Nika. Ia merupakan buah iblis berjenis Mystical Zoan yang menjadi milik Luffy. Buah iblis ini mampu merubah penggunanya menjadi seorang yang elastis, seperti yang sering Luffy perlihatkan di sepanjang ceritanya. Namun, di pertempuran Onigashima dan alur Egghead, bisa kita lihat jika kekuatan dahsyat dari buah iblis ini bukan hanya membuat Luffy menjadi elastis. Bahkan Luffy bisa merubah sekitarnya menjadi sesuatu yang elastis atau merubahnya menjadi sesuatu yang sesuai kehendak Luffy. Gorosei sendiri menganggap jika buah iblis ini memiliki kekuatan paling dahsyat di dunia.
Buah iblis dalam cerita One Piece adalah buah iblis yang memiliki kekuatan dahsyat dan hampir tidak tertandingi. Berbagai buah iblis yang kami sebutkan tadi adalah bukti nyata jika Oda Sensei sudah menghadirkan buah iblis dewa dalam cerita One Piece yang bisa kita lihat dari kedahsyatan kekuatannya. Apakah kemungkinan ada buah iblis dewa lainnya yang akan muncul dalam cerita kedepannya? Tentu hal ini bisa saja terjadi. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.